Pertumbuhan tinggi badan itu bisa terjadi sampai akhirnya berhenti itu tuh saat lempeng epifisis menutup. Pertanyaannya, gimana sih cara taunya lempeng epifisis itu masih kebuka atau udah ketutup? Yuk kita bahas. Assalamualaikum, halo semua. Buat yang baru lihat, kenalin aku Fani Utami, seorang dokter, educator, dan owner Tenikia. Sebelum mulai, aku mau kasih info dulu untuk teman-teman yang mau belajar lebih dalam lagi tentang tinggi badan. Tenang, aku udah rangkumin dengan bahasa yang sangat mudah. Kalian bisa ikutan kelas tinggi badan atau baca di buku tinggi badan. Buat yang baru dengar istilah lempeng epifisis, ini tuh adalah area tulang di mana sel-sel tulangnya itu bisa membelah secara aktif dan akhirnya memanjang. Biasanya posisinya itu ada di ujung satu dan ujung tulang lainnya. Nah, waktu kita lahir, lempeng epifisis ini lebih lebar, tapi seiring bertambahnya usia kita nih, lempeng epifisis itu lama-lama jadi semakin menyempit dan akhirnya menutup. Ketika lempeng epifisis ini udah nutup, artinya udah berhenti juga pertumbuhan tulang panjang. Tapi waktu penutupan lempeng epifisis di tiap orang itu beda-beda. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya kalian tuh bisa tahu apakah lempeng epifisis kalian tuh masih kebuka atau jangan-jangan udah nutup? Cara untuk tahu lempeng epifisis kamu itu masih kebuka atau enggak, itu harus dibantu dengan alat. Jadi emang nggak bisa dengan kasat mata. Kalau kamu ke dokter, itu juga nggak bisa cuma dengan pemeriksaan fisik, terus akhirnya disimpulkan apakah lempeng epifisisnya itu masih terbuka atau sudah menutup. Nah, itu tuh nggak bisa cuma dari pemeriksaan fisik doang. Jadi lempeng epifisis itu kan ada di tulang. Nah, perlu ada pemeriksaan penunjang untuk bantu kita ngeliat, bantu kita ngintip lah. Yang paling umum dilakukan itu adalah dengan menggunakan X-ray atau nama lainnya Ronsen. Sebenarnya bisa juga dengan alat lainnya kayak MRI atau USG, tapi itu tuh nggak common. Kalau kalian lihat, lempeng epifisis itu kan ada di berbagai tulang. Nah, kalau kita mengintip pakai X-ray, kira-kira tulang mana nih yang perlu diperiksa? Apa tulang femur alias tulang paha? Apa tulang tibia alias tulang kering? Atau fibula alias tulang betis? Jawabannya yang paling umum dan yang paling ideal untuk pemeriksaannya adalah di tulang-tulang yang ada di area tangan dan pergelangan tangan. Hah? Nggak salah. Kok jadi tangan sih? Kan tangan sama pergelangan tangan itu nggak ada kontribusinya untuk nambah tinggi badan manusia. Iya emang enggak, tapi ini adalah area pemeriksaan yang paling ideal. Karena di area tangan dan pergelangan tangan, itu tulangnya ada banyak banget. Coba hitung ada berapa tulang di sini dan tulis di kolom komen ya. Makanya satu kali potret pakai X-ray, kita tuh udah bisa dapetin banyak data yang bisa kita pakai untuk evaluasi. Ditambah bukan lempeng epifisis aja yang bisa kita nilai di sini, tapi kita bisa sekalian screening juga. Kira-kira ada nggak nih gangguan pertumbuhan yang lain? Kalau ada, bisa dievaluasi lebih lanjut dan dicari solusi terbaiknya. Lebih cepat, lebih baik. Terkait harga, ini jadi salah satu pertanyaan yang sering banget ditanya dan wajar banget untuk ditanya. Nah, untuk harganya biasanya memang ada variasi, tapi ya nggak bakalan beda jauh. Kalau aku lihat di area Jabodetabek, pemeriksaan X-ray-nya tuh sekitar 400.000 sampai 500.000. Tapi ini tahun 2024 ya. Kalau teman-teman nonton video ini udah beda tahun, aku nggak tahu apakah harganya masih sama atau enggak. Ini banyak juga nih yang nanya, kalau mau periksa ini, periksanya tuh ke dokter apa? Kalian bisa periksa ke dokter spesialis anak, atau kalau nggak ada, bisa juga ke dokter spesialis ortopedi. Tapi kalau nggak ada juga, bisa juga ke dokter umum. Tapi ini hanya untuk screening. Jadi kalau misalnya nanti pada pemeriksaan dengan dokter umum ditemukan adanya kelainan, maka memang harus dirujuk ke dokter spesialis anak. Selain itu, kalau teman-teman ada yang tinggalnya di area Bekasi dan mau coba untuk screening, itu bisa juga periksa di Klinikia. Bisa cek link di description box. Semoga informasi di video ini bisa membantu ya. Kalau teman-teman mau belajar lebih dalam tentang pertumbuhan tinggi badan, kalian bisa subscribe karena banyak banget videonya di channel ini. Tapi kalau masih belum puas, masih pengen tahu lebih dalam lagi, kalian bisa ikutan kelas tinggi badan atau baca di buku tinggi badan. Semoga kita dan orang kesayangan kita sehat selalu. Sekian video kali ini. Assalamualaikum.